Sejarah bangsa ini mencatat banyak tonggak penting dan salah satunya adalah suara yang tak pernah padam mengudara, menyatukan Nusantara. Tahun ini kita merayakan 8 dekade pengabdian tanpa henti dari Radio Republik Indonesia. 80 tahun bukanlah waktu yang singkat. RRI telah menjadi saksi bisu sekaligus penyambung lidah rakyat dari masa ke masa. Dalam kesempatan ini, kita akan menggali pandangan, kenangan, dan harapan tokoh penting di Aceh dan Aceh Barat. Baik pemirsa, di mana saja Anda berada, saat ini sudah berada di ruangan Bapak Bupati Aceh Barat. Dalam hal ini tentunya seperti yang sudah kami informasikan bahwa bertepatan hari bahagianya RRI, yang mana RRI ulang tahun yang ke-80 dengan tema memperkuat peran RRI mendukung tujuan negara, bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia Maju. Nah, saat ini Tina sudah berada di ruangan Bapak Bupati, orang nomor 1 di Aceh Barat, dan kita akan langsung mewawancarai beliau ya. Dengan wawancara eksklusif kita akan bertanya-tanya dan langsung kita menyapa Bapak Bupatinya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Kami sudah bisa berhadir di sini dan tentunya berbincang-bincang walaupun hanya waktu 10 menit Pak. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan kepada masyarakat hari ini bisa bermanfaat tentunya. Nah, pendengar kita bersama Bapak Bupati Aceh Barat, dan kami informasikan yang mana kita bersama Bapak Tarmizi SPMM. Nah, Pak Bupati, kita ketahui bahwa RRI Melabuh adalah sebuah lembaga penyiaran publik yang tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari informasi di daerah kita ini. Kalau Bapak mendengarkan kata RRI ini, apa yang pertama terlintas di benak Bapak? RRI ini kan sudah sangat lama ya. Dari sejak kecil kita di kampung dulu mendengar berita dari RRI, dan sampai hari ini kalau di kampung-kampung ya, kalau radio itu yang terdengar ya RRI. RRI. Jadi semua lapisan masyarakat, informasi yang disiarkan oleh RRI itu terdengar, dan makanya dalam momen HUT ke-80 ini kita berharap RRI ini semakin kredibel dan bisa mengedukasi masyarakat dalam menginformasikan, memberitakan informasi-informasi yang memberikan masyarakat lebih percaya kepada RRI dengan informasi-informasi yang akurat dan mengedukasi. Iya, kalau mendengarkan kata RRI tentunya langsung teringat, ini kalau di perkampungan ada radio, mereka pasti dengarnya RRI. Berarti jangkauan RRI Perwisa itu seluas itu ya, sampai ke pelosok-pelosok. Dan tentunya ini sesuatu hal yang baik untuk RRI sendiri. Seorang nomor 1 di Aceh Barat mengatakan bahwa di pelosok aja RRI bisa didengarkan melalui radio-radio yang sudah ada tentunya. Tapi Pak, memperingati 80 tahun RRI, dan tentunya kita berbicara 80 tahun itu kan bukan usia yang muda ya. Kalau bapak-bapak pasti sudah pensiun gitu ya. Nah, bagaimana Bapak melihat peran RRI Melabuh tentunya untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat? Walaupun Bapak sudah berkata sekilas bahwa memang saya berharap di 80 tahun RRI ini bisa lebih akurat dan lebih baik lagi. Tapi kalau pandangan Bapak sejauh ini Aceh Barat terutama RRI Melabuh, apakah sudah sebaik itu Pak? Sejauh ini kan sangat baik. Cuma berharap ke depannya itu bisa lebih mengedukasi masyarakat, apalagi di era medsos yang sekarang ini. Jadi peran RRI itu harus lebih besar dalam mengedukasi masyarakat. Karena RRI sekarang selain pemberitaan media online, kemudian juga melalui radio, yang media lain saya pikir tidak ada radio kecuali RRI ya. Nah, dan itu sampai ke daerah-daerah yang sinyal HP kurang, tidak bagus, tapi radio ada di sana. Baik Pak, jadi RRI ini menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman itu Pak. Kalau dulu mungkin hanya bisa didengarkan, tetapi saat ini RRI juga sudah bisa ditonton dan dilihat langsung. Nah, terakhir Pak, ini apa kira-kira harapan Bapak Bupati di masa depan untuk RRI sendiri? Sekarang peran RRI itu membantu pemerintah Indonesia dalam hal media, itu mengedukasi masyarakat. Karena
beberapa bulan ini kita melihat situasi nasional bahwa masyarakat itu sedikit mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax. Dan bahkan kadang-kadang nanti di media sosial kita lihat sebuah video dipotong-potong, dipelintir, dan itu mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang itu sangat membahayakan keamanan nasional. Jadi stabilitas politik, keamanan itu sangat bahaya. Peran RRI di sini dalam membantu pemerintah itu membantu meminimalisir atau bahkan mencerdaskan, mengedukasi masyarakat terkait dengan berita hoax dan hal-hal yang dapat memprovokasi atau memperkeruh suasana atau tidak menciptakan stabilitas keamanan di Indonesia. Oke, siap Pak. Baik, dan tentunya Pak, selain kita berbicara-bicara tentang ulang tahun RRI yang ke-80, saya juga ingin Bapak menyapa warga Aceh Barat nih Pak. Mungkin ada hal penting ini yang ingin disampaikan kepada warga Aceh Barat, baik itu dalam hal pembangunan atau program pemerintah ke depan. Silakan Pak. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat untuk terus bersatu mendukung program-program pemerintah yang saat ini sedang fokus untuk pemberdayaan ekonomi, merajut persatuan, dan dengan kondisi situasi saat ini baik nasional maupun daerah yang fiskal sedang berat, maka kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk betul-betul bersatu, bergandengan tangan memajukan Aceh Barat, dan satu sama lain saling peduli untuk menyelamatkan generasi dari pengaruh narkoba, judi online, dan juga aliran sesat di Kabupaten Aceh Barat. Oke, baik itu saja Pak. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatannya hari ini bersama RRI ya, eksklusif 10 menit menemani pemirsa di rumah. Tentunya dalam hal peringatan 80 tahun RRI, memperkuat peran RRI mendukung tujuan negara bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Terima kasih Bapak. Semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kalau tadi kita sudah bincang-bincang bersama Bapak Bupati Aceh Barat, dan tentunya nggak afdol kalau Bapak Wakil Bupatinya nggak ikutan. Maka dari itu di program hari ini kita tetap mengajak kaki tangan kanan gitu dari Bupati Aceh Barat, yaitu ada Bapak Wakil Bupati, pastinya masih dalam hal memperingati 80 tahun RRI mengudara. Kita menyapa dulu, ada Bapak Wabub di samping saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Semuanya. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik pemirsa, kita bersama Bapak Wabub Aceh Barat, yaitu ada Bapak Said Fadil, dan kita akan mengajak Bapak Wabub untuk ngobrol-ngobrol seputaran memperingati 80 tahun RRI mengudara, yang kita tahu dengan tema hari ini memperkuat peran RRI mendukung tujuan negara bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Dan tentunya kita akan bincang-bincang selama kurang lebih 10 menit ya Bapak ya. Oke, pemirsa, kita akan berbicara terkait dengan hari spesial, momen spesial bagi RRI yang mana sudah mengudara sampai 80 tahun. Dan seperti Abang ketahui, saya agak janggal si Abang, tapi nggak apa-apa, saya usahakan. Jadi seperti kita ketahui bahwa umur 80 tahun RRI itu bukan umur yang singkat. Kalau dijadikan abang-abang bukan abang-abang lagi, udah kakek-kakek, udah moyang gitu ya. Jadi itu bukan umur yang pendek gitu, bahkan udah pensiun bisa jadi. Tetapi kalau melihat ini perkembangan RRI khususnya untuk Aceh Barat ini, Pak Wabub, bagaimana Pak Wabub memaknai untuk hadirnya RRI di tengah-tengah kita? RRI hadir di Aceh Barat pasca tsunami kalau nggak salah, dan alhamdulillah eksistensi RRI hari ini untuk Aceh Barat selalu memberikan informasi yang edukatif, memberikan berita yang transparan, dan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh Barat hari ini. Jadi teruslah berkontribusi untuk Aceh Barat.
Dan tentunya dari tahun 2006 kita sudah 2006 ada ya. pembangunan untuk RRI Melambo sendiri, itu dampak daripada tsunami juga. Dan sampai saat ini alhamdulillah kita sudah berdiri sudah cukup lama kalau untuk Aceh Barat sendiri. Nah Pak Wabub, kalau berbicara RRI ya, RRI ini kan sering dijuluki ya sebagai suara pemersatu bangsa. Kita agak rileks lagi nih. Nah kalau di rumah nih Pak, biasanya yang mempersatukan itu suara siapa? Apakah suara istri atau suara anak? Atau ada suara lainnya ini? Kalau dalam keluarga itu tetap suami yang menjadi imam. Jadi suamilah yang mengarahkan keluarganya. Tapi dengan cara yang masing-masing. Ya. Kalau kita lebih ke walaupun suami sebagai kepala keluarga, tapi tetap selalu mendengar isi hati dari seorang istri dan mendengarkan kemauan anak-anak. Oke, dan jangan lupa juga untuk mendengarkan RRI Bapak. Oh pasti dong. Baik, nah jadi seperti itu, dan perannya RRI hari ini juga tidak berbeda dari peran seorang imam dalam rumah tangga, yang mana ketika RRI ini memberikan informasi, tentunya informasi yang kita berikan adalah informasi yang memang real, nyata adanya, bukan informasi hoak, apalagi akan meresahkan masyarakat ya, karena itulah peran RRI di tengah-tengah masyarakat ini Pak Wabub. Dan masih berbicara ulang tahun RRI ini Pak Wabub, apakah Bapak memang setuju tadi mengatakan bahwa RRI adalah nenek moyang. Nah, kalau dilihat dari eksisnya RRI saat ini, harapan apa sih Pak Wabub yang ingin sampaikan kepada RRI agar RRI ini terus bisa memberikan kontribusi dan terus bisa eksis di tengah-tengah masyarakat? Jadi di tengah era digitalisasi yang luar biasa pesat hari ini dan tantangan-tantangan digital yang kita hadapi, RRI yang hadir selama 80 tahun dan tetap eksis ini menjadi pionir bagi kita untuk memberikan informasi yang selalu up to date ke masyarakat, dan yang paling penting RRI itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi hari ini mungkin masyarakat sudah mulai banyak platform media untuk mendengarkan berita, dan RRI hadir dengan semua platform tersebut dan masuk ke dalam bingkisan yang diterima oleh masyarakat. Jadi harus terus bisa menyesuaikan diri ya. Kalau dulu mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu tahunya kan RRI di radio ya, mendengarkan di radio. Dan sekarang semakin tuntutan zamannya, RRI sudah bisa dilihat dan ditonton gitu. Jadi ini adalah salah satu eksistensinya RRI untuk mengikuti perkembangan zaman, dan ini satu apresiasi dari Wabub tentunya ya. Bahwa kita masih berbicara terus ini kurang lebih selama 10 menit ini. Untuk saat ini Bapak lagi sibuk apa sih? Kalau ditanya kesibukannya apa, sebagai seorang wakil bupati itu tugas utamanya adalah membantu seorang bupati. Jadi kalau ditanya tugas utamanya apa, apapun perintah dari Bapak Bupati, selama itu perintah beliau berarti itu tugas utama. Dan kita harus menyadari seorang wakil bupati itu adalah orang yang diandalkan, dan kita harus menyatakan kepada Bapak Bupati bahwasannya kepercayaan itu ya hari ini sangat mahal. Jadi kita pasangan muda, bupati 40 tahun, wakilnya 32 tahun, jadi gap umur yang tidak terlalu jauh dan masih muda ini membuktikan kepada masyarakat, insya Allah kita ini komunikasinya tidak terlalu kaku. Jadi kita selalu membahas tentang pemerintahan, tentang masyarakat, isu-isu yang ada di warung kopi. Jadi tidak terlalu baku ya, layaknya seorang abang dan adik aja, tapi masuk gitu, dagingnya itu isinya itu dapat gitu. Jadi tugasnya apa seorang wakil bupati? Yang paling penting ya adalah menjalankan tugas dari Bapak Bupati dan menjaga kepercayaan beliau. Oke, baik. Nah, untuk konsentrasi pembangunan Aceh Barat nih Pak Wabub, ke depan kira-kira lagi difokuskan dalam hal apa? Kalau concern kita di pemerintah Aceh Barat hari ini terlalu banyak Mbak kalau dijelasin. Dengan program kita dulu
ada 100 program prioritas kita, dan alhamdulillah hari ini di tengah kondisi efisiensi dengan se-struggle ini, kita pemerintah Kabupaten Aceh Barat mampu untuk menjalankan roda pemerintahan, meninggalkan ego politik, tidak ada gap di antara masyarakat. Itu adalah salah satu strategi kami untuk membuat Aceh Barat maju, Aceh Barat bersatu. Oke, baik. Tapi pasti ada kendalanya dong, Mbak. Oh, pasti. Nah, yang paling berat kira-kira sejauh ini yang sedang dihadapi apa kira-kira? Apakah menghadapi masyarakatnya yang banyak tuntutannya gitu? Itu kalau itu udah tamu-tamu yang nggak ada habisnya gitu. Udah ibaratnya udah tanggung jawab kita dipilih sama masyarakat, dan kita harus melayani masyarakat. Yeah. Kalau dulu mungkin saya dengan background seorang pengusaha, bekerja ada jam kantor, kadang-kadang bisa kapanpun itu, ya hari ini dengan kondisi Aceh Barat hari ini kita harus kerja ekstra. Yeah. Nggak bisa kerja keras saja, kita harus kerja cerdas juga. Jadi kolaborasi lintas sektor, ulama, umara juga sangat diperlukan. Terlebih hari ini perkembangan zaman di Aceh Barat membutuhkan kolaborasi juga, yaitu lintas usia, lintas generasi, baik dari Gen Z sampai ya orang-orang tua kita, semuanya harus kita dengarkan. Ya? Untuk apa? Untuk kemajuan Aceh Barat itu tersendiri. Jadi untuk maju tidak bisa kita maju sendiri, tapi kita maju bersama-sama. Oke, baik. Tadi kalau berbicara pembangunan Aceh Barat banyak sekali yang saat ini sedang dipikirkan. Dan yang paling dekat ini yang kira-kira sudah mulai terlihat di depan mata apa nih, Pak Bu? Yang paling dekat kalau dari kita nggak usah cerita pening-peningnya, karena pening-pening ini cukup bupati sama wakil bupati yang aja tahu, gitu. Yang kedepannya insya Allah pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan menghadirkan kembali Pekan Kebudayaan Aceh Barat. Wow, setelah lamanya vakum setelah sekian lama, insya Allah untuk menyambut HUT Kota Melabuh yang ke-437 tahun. Kami pemerintah Aceh Barat dengan kondisi efisiensi, tapi hari ini masyarakat Aceh Barat butuh hiburan. Kita maksudnya hari ini perputaran ekonomi kita termasuk yang kuat, tapi peredaran uang kita tidak berputar di tempat kita sendiri. Kenapa? Masyarakat ya bisa dibilang setelah mereka dapat gaji segala macam, refreshingnya keluar. Jadi kita pemerintah Aceh Barat hari ini di luar untuk meningkatkan UMKM, kita juga concern sama wisata, salah satunya yaitu kita akan lebih banyak untuk buat event-event lokal yang tidak perlu budget terlalu mahal, tapi ya kebudayaan lokal, artis lokal itu kita blow up lagi. Jadi yang paling penting nanti insya Allah di tanggal 11 Oktober mari sama-sama masyarakat Aceh Barat untuk datang dan nikmati HUT Kota Melabuh ke-437 tahun. Itu ada rangkaian insya Allah, ada PKB, ada HUT Kota Melabuh, dan insya Allah kita tutup dengan Maulid Nabi. Nah, yang pastinya tadi kan harapan kita melakukan hal seperti itu agar masyarakat tidak mencari hiburan keluar. Tetapi dengan adanya momen-momen dan event-event yang dilakukan oleh Pemda, masyarakat akan tetap stay di daerahnya, Pak Wabub. Alhamdulillah kita kemarin udah berjalan satu event bulanan kita, yaitu Weekend Show namanya. Jadi insya Allah setiap bulan akan ada tampilan-tampilan seni budaya lokal ya untuk memanjakan masyarakat Aceh Barat. Jadi akhir bulan tuh nggak perlu keluar kota lagi, kita nikmatin suasana kenikmatan di kota kita sendiri. Dan insya Allah alhamdulillah juga kita setiap bulan udah ada Car Free Day, Mbak. Iya, Car Free Day. Dan itu sangat keren ya, pemirsa. Itu perdana kita di Aceh Barat, mungkin di Barat Selatan juga. Kita bulan kemarin malah satu bulan 2 kali, 2 minggu sekali. Dan itu dari pertama kali kita tidak menganggarkan banyak budget, kita
Yang pertama kolaborasi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIMI, kemudian kita kolaborasi dengan Bank Aceh, Ya. kemudian kita kolaborasi dengan Pegadaian, itu menjadi, dan ada beberapa juga, dan itu menjadi tugas inti dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Sparpora kita. Oke. Jadi mereka hari ini udah ada konsepnya, tinggal menjalankan aja. saja. Oke. Dan efek dari Car Free Day itu sendiri, di luar kita sehat, UMKM kita juga Makmur. tumbuh. Oke, baik Pak Wabub, ini nggak terasa bincang-bincang kita cukup menarik dan saya maunya ditambah durasinya, tetapi nggak mungkin karena memang pengarah acara kita sudah mengatakan sudah cukup gitu. Nanti Siap. kapan-kapan Pak Ketemu di Bupati lain kita waktu. ketemu lagi. Insyaallah. Namun yang paling terpenting apa sih yang ingin disampaikan kepada warga Aceh Barat? Silakan Pak Wabub. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Aceh Barat yang kami cintai, hari ini pemerintahan kami sedang berusaha untuk membangun kabupaten tercinta kita ini one step ahead dari periode-periode sebelumnya. Jadi kami mohon doa dan dukungannya kepada seluruh elemen masyarakat untuk selalu mendoakan dan meridhoi perjuangan kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Wabub sudah bersama Sama-sama. RRI Melabuh untuk hari ini. Dan pemirsa di mana saja Anda berada, tetaplah bersama kami karena saat lagi kita akan bersama Ketua DPRK Aceh Barat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar dan juga pemirsa program podcast kita dalam rangka hari ulang tahun RI yang ke-80, dan tadi saya ingin bertanya dan juga akan berbincang bersama anggota Komisi 7 dari fraksi Golkar, yaitu Bapak Dr. Agus Haji Tengku Zulkarnaini, dan beliau sudah ada bersama kita untuk siang hari ini. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya Pak? Baik. Pak, alhamdulillah RI sudah memasuki umur yang sudah ke 80 tahun. Ya. Tentu secara sudut pandang Bapak melihat dengan keberadaan RRI khususnya yang ada di Melabuh ini seperti apa Pak? Baik. Pertama, tentunya saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 ya, Radio Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 11 September ya, 2026 besok ya. Kemudian alhamdulillah kita lihat RRI kita ini cukup bagus. Artinya dalam usia yang ke-80 ini, kalau kita umpamakan seorang manusia ya, itu sudah ya dewasa lah. Dewasa. Belum uzur ya. Jadi sudah dewasa, sudah mantap ya. Dalam fitrahnya sudah mantap. Ya. Jadi masa-masa lalu yang dilalui ya, kanak-kanak ya, masa awal dulu itu kan maklum sajalah, serba kekurangan. Tetapi pada hari ini dari segi kualitas juga RRI sudah punya bobot ya. Artinya sudah bisa bersama dengan kelembagaan lainnya dalam konteks perjalanan bangsa dan negara kita ini cukup bagus RRI. Terus dalam tugas RRI sebagai salah satu media penyiaran publik di negara kita, dan malahan tentunya kalau kita lihat sejarahnya ini memang salah satu motor penggerak di awal-awal kemerdekaan ini. Juga malahan sebelum kemerdekaan juga itulah ujung tombak utama daripada perjuangan rakyat kita di dalam berebut kemerdekaan. Jadi peran RRI dari awal cukup luar biasa dengan mengantarkan negara dan bangsa kita ke suatu arah kemerdekaan. Kemudian dalam perjalanan dalam masa-masa kemerdekaan ini juga peran RRI cukup bagus. Sebelum ada media-media lain, ini ujung tombak utama
penyiaran publik kita di RRI. Baru muncul media-media lain, media visualisasi seperti TVRI, iyalah TVRI yang lain. Apalagi swasta juga banyak bermunculan lembaga penyiaran publik swasta. Jadi makanya dengan usia sekarang ini sudah matang saja, cuma tinggal lagi dalam pemerataan informasi ini, pemerataan penyiaran ini yang mungkin itu yang perlu dilengkapi lagi, ditambah lagi seperti kita berbicara di daerah kita ini Aceh ya, khususnya di daerah pemilihan satu Aceh, di mana saya ada di dalamnya salah seorang anggota DPR RI dari Dapil 1 Aceh. Juga inilah harapan kita, kiranya tentu kita lihat mungkin belum semua terpasang atau terbangun transmisi sampai kita lihat kita kan daerah kita ini Dapil 1 ini kan selain dari daratan ya yang di pergunungan di dalam, juga ada wilayah di pesisir pantai ya, ada kepulauan kita dari Sabang sampai ke pulau 4 pulau yang kemarin ribut itu daerah Singkil ya, itu harus sampai ke situ dia terjangkau ini di siaran daerah. Karena apapun ini kan informasi yang disampaikan RRI justru informasi sumber dari pemerintah. Jadi nanti kegiatan-kegiatan pembangunan bisa sempurna nanti diperoleh oleh masyarakat dengan sarana ini penyiaran publik kita dari RRI. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Itulah harapkan seperti itulah ke depan. Nah, mereka tentu sangat eksklusif ya, perbincangan kita bersama Bapak Dr. Andes Haji Zulkarnain ini yang juga merupakan anggota DPR RI Komisi 7 fraksi Golkar, dan seperti yang disampaikan tadi tentu menjadi harapan besar beliau dari Komisi 7 untuk kegiatan RI secara luas ini bisa tersampaikan informasi begitu Pak ya. Nah, kalau kita melihat sekarang kan memang RRI terus berbenah Pak, mengikuti perkembangan zaman, dan tentu perkembangan ini juga diikuti dengan adanya digitalisasi. Ada informasi yang disampaikan ke masyarakat. Mungkin dari Bapak bagaimana pandangannya Pak? Ya, sekarang kan masuk dalam era digitalisasi kan. Nah, tentunya RRI harus menyesuaikan dengan itu. Bagaimana menyesuaikan? Yang pertama tentu kapasitas daripada SDM di RRI sendiri ya. Pelaku-pelakunya harus betul-betul paham mengenai digitalisasi ini bagaimana. Jadi supaya nanti ini yang pertama dulu SDM, kemudian kalau perangkat-perangkat yang terhubung dengan kegiatan digitalisasi ini mungkin sudah ada itu. Kita nggak mau kalah juga ya. Sudah disiapkan ya untuk apa yang diperlukan. Tapi yang paling penting SDM-nya. Ya. Dan ini sudah pasti kita masuk ke dalam era itu. Karena sudah masuk, nggak mungkin nggak masuk. Kalau nggak masuk ya nggak, udah out lah. Iya, tinggalan ya. Ya, tapi SDM-nya, pertama di tempat kita, umpamanya di wilayah Barat Selatan ini, ya kan? Apalagi memang sudah orang-orang senior semua ya, jadi ketika kita sudah harus juga siap menerima era baru dengan sistem penyiaran yang sesuai dengan kondisi hari ini, yaitu main sistem digitalisasi semua. Karena memang tuntutan dari perkembangan dan juga kebutuhan masyarakat ya Pak. Nah, mungkin tadi sejak awal juga saya ingin menyapa Bapak juga nih, mungkin yang masyarakat sudah kenal betul dengan Ampun Bang gitu. Dan apalagi di wilayah Nagan Raya, nama beliau memang sudah cukup besar dan dikenal juga di sini. Nah, yang terakhir nih, Ampun Bang, dalam event yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, tanggal 13 September, dan juga nanti ada perayaan juga di tanggal 11 ini dalam rangka Hari Ulang Tahun RRI. Nah, untuk RRI itu sendiri, apa yang menjadi
yang mungkin disampaikan dari Ampun Bang terkait dengan kegiatan ini? Ya, baik. Makasih. Jadi ini saya lihat ini penting ini. Ikut ya. Ini kan menyangkut dengan penampilan kegiatan kita. Kegiatan seperti budaya. Kan itu yang akan dipamerkan, budaya. Ini kesempatan kita ya. Termasuk dalam lingkup lingkup UMKM lah. Kita kan pemerintah ada satu program pemerintah ini yang sudah diwujudkan dalam kementerian, dalam departemen dalam lembaga pemerintah. Kemudian juga ada Kementerian Kebudayaan ya. Nah ini momen ini perlu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ini kan tujuannya adalah untuk merangsang. Walaupun itu budaya kita, tapi kalau tidak kita rangsang ya pada masyarakat yang yang menangani kebudayaan ini kebudayaan ini kan tingkah laku masyarakat kita, ya kan? Tingkah laku yang sudah berbudaya, ya. Artinya termasuk segala sektor. Ada sektor yang kaitannya dengan kehidupan, kalau kita lihat ini apa contoh, kuliner, ya. Itu kan masuk budaya juga. Kuliner kita gimana? Kekhasan kuliner kita, contohnya. Atau barang-barang pakaian umpamanya. Kita kan ada juga di sini, ya kan? Di mana-mana ada itu yang khas masing-masing daerah. Jadi ini dengan adab yang ini kan sifatnya pameran gitu. Jadi itu akan ada di situ, harus berlomba-lomba kasih nampak. Jadi ini memperkenalkan, merangsang masyarakat kita, juga orang luar tahu dia kita tampilkan dalam event itu. Jadi saya pikir penting ya. Jadi kita harapkan nanti masa-masa penampilan pameran ini justru berapa hari itu? Satu hari ya. Tapi jangan sekedar formalitas saja ya. Arti formalitas ini salah satu kegiatan itu selesai, jangan. Jadi saya pikir itu betul-betul sepenuh hati kita menampilkan. Jadi yang penting informasi kepada pada masyarakat lah ya, kelompok-kelompok masyarakat yang akan menampilkan kebudayaan kita ya. Apa saja budaya itu, dari segi makanan kah, dari segi pengrajinan kah. Karena ini karena pemerintah saya lihat sasarannya ke situ. Itu yang sedang didorong itu supaya itu muncul, karena efeknya pada kesejahteraan yang sesuai dengan itu. Baik. Nah, tanpa terasa dengar kita sudah di penghujung obrolan singkat kita nih bersama Ampun Bang. Dan mungkin dari Ampun Bang mungkin ada sedikit harapan ini untuk intinya peningkatan RRI khususnya yang ada di Melabu ini seperti apa nih harapan? Jadi banyak memang harapan, tapi tentu harapannya mungkin ada yang tinggal harapan, ada yang bisa kita wujudkan, kan begitu ya. Sama ini kan media, ini penting. Media untuk menyampaikan informasi, kemudian juga menyerap aspirasi. Kan begitu, feedbacknya menyerap, menyampaikan ke pihak-pihak yang berwenang, ini pemerintah dan seterusnya. Kemudian juga pemerintah menyampaikan informasi tentang kehidupan pembangunan dan seterusnya. Jadi ini penting ya. Jadi harapan kita perangkat yang terkait dengan media ini harus betul-betul tingkatkan kualitasnya, ya kan? Karena mengikuti era digitalisasi tadi, jangan pula orang sudah maju sekian jauh ke depan, kita masih tinggal di belakang. Ya kan, itu kan harapan kita semua. Dan saya lihat RRI Melabu ya,
ini RRI Melabuh kan. Itu bagus, itu cukup bagus sekali. Dan dia juga ibu pimpinan itu ya, bagus. Jadi itulah. Jadi coba setelah kita menyelesaikan masa-masa 80 tahun ke depan, jadi hal baru ya demikian. Kita semua berharap begitu ya. Terima kasih Bapak atas bincang singkatnya hari ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak memang ya, yang memang kita kenal beliau, intinya bisa meningkatkan pamor RRI kita agar bisa lebih memberikan kualitas informasi kepada masyarakat, Bapak. Cuma sedikit ya, ini sebelum tutup. Ini kan sekarang ini orang kan poles-poles. Ya. Jadi itu ilmu poles-polesan itu perlu. Jadi poles itu sangat bergantung kepada yang menyampaikan ini. Salah satu media ini adalah seperti yang kita lihat di katakanlah sebuah acara di televisi ya. Itu kadang-kadang nggak seperti itu. Kalau kita lihat orangnya itu nggak seperti itu. Lebih bagus itu yang kita lihat di polesannya dengan orangnya asli. Nah ini bukan kita membuat sesuatu itu bohong-bohongan, bukan. Tapi itu memang perlu itu. Jadi namanya cara menyiarkan, cara menyampaikan, ya kan? Itu yang perlu. Ini orang ini kan ilmunya kan itu yang paling penting. Sehingga betul-betul informasi itu lengkap dengan orang. Ya, cara menyampaikan. Gayanya ini kalau boleh saya sarankan ya. Ini untuk ke apa kita semua ya. Tapi jangan pula kalah dengan daerah lain. Dengan ya kan. Jadi itu yang saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu Bapak ya. Dan sukses Pak untuk kegiatannya. Dan demikian bincang singkat kita bersama Bapak Dr. Andes Hadi Tengku Zulkarnaini, anggota DPR RI Komisi 7 dari fraksi Golkar, tentang harapan kepada RI yang umurnya sudah 80 tahun. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi dan juga bisa lebih berkiprah lagi di dunia informasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya Arman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa ya pegang podcast RRI, dan eksklusif kita dalam rangka peringatan hari ulang tahun RRI yang ke-80. Nah, untuk kali ini kita bersama Ibu Haja Siti Ramazan SE, dan beliau merupakan Ketua DPRK Aceh Barat. Dan ini eksklusif kita sedikit ngobrol bersama beliau dalam agenda podcast kita dalam rangka HUT RRI yang ke-80. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah sehat. Nah, Ibu, ini kan kita di insya Allah dalam tahun ini kita sudah memasuki umur RRI yang ke-80 tahun. Tentu kita sebagai media boleh terus berbenah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, kalau menurut pandangan Ibu sebagai Ketua DPRK Aceh Barat terhadap peran RRI sebagai media publik yang telah 80 tahun hadir di tengah masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Aceh Barat, seperti apa pandangan Ibu? Ya, menurut kami sebagai Ketua DPRK Aceh Barat, saya memandang Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai media publik yang memiliki sangat strategis dalam menyuarakan aspirasi rakyat, terutama di daerah-daerah seperti Aceh Barat dan sekitarnya. Dan kita bangga juga umur RRI itu kita sama dengan hari kemerdekaan, umurnya merdekanya Republik Indonesia. Betul. Benar ya? 80 tahun. 80 tahun Indonesia merdeka. Mungkin selama 80 tahun RRI, kehadirannya RRI tidak hanya menjadi sumber informasi yang terpercaya, akan tetapi juga menjadi wadah edukasi, pelestarian budaya lokal,
dan melestarikan budaya-budaya lokal juga, akan tetapi mempersatukan bangsa melalui siaran yang mencerminkan keberagaman Indonesia. Itu supaya dengar RRI ya? Alhamdulillah seandainya saya tidak dalam kesibukan, saya memang RRI itu di Banda Aceh pun RRI itu siaran sering saya ini kan mendengarkan siaran RRI. Nah, mungkin pemirsa ingin tahu musik apa yang Ibu suka kalau lagu gitu? Lagu sering diputar mungkin seperti lagu Tsunami ya. Tsunami sering diputar di RRI. Betul. Apalagi karena peringatan itu ya, Bu? Iya, karena kita mengenang tsunami itu di 26 Desember ya, 2024. Mungkin dengan adanya menyuarakan suara-suara seperti itu, jadi kita mengenang pada para yang telah mendapat musibah yang ada di Aceh ini, musibah besar ya. Karena sedih ya Bu, kalau kita ingat tempo tahun 2000. Sangat sedih. Saya di saat itu juga berada di Banda Aceh, malah di Desa Lumbata, alhamdulillah kami nggak terkena musibah. Pinggiran dari laut barat selatan tuh kami tahunya setelah jam 9 bahwa banyak korban yang mendapat musibah tsunami, gempa tsunami di 2024 ya. 2004 ya? 2004. Nah, Ibu, sejauh ini bagaimana kiranya DPRK melihat kontribusi RRI dalam menyampaikan informasi, baik itu pembangunan dan juga menyuarakan aspirasi masyarakat Aceh Barat? Ya, kami sebagai DPRK Aceh Barat, anggota DPRK khususnya saya ketua, dan melihat bahwa kontribusi Radio Republik Indonesia atau RRI selama ini sangat positif dan signifikan terhadap berita-berita yang dimuat, juga dalam menyampaikan informasi pembangunan serta menyuarakan aspirasi rakyat. RRI telah menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam mensosialisasikan program-program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan. Ya, ini juga menjadi salah satu tolak ukur begitu Bu ya, untuk keberlangsungan informasi pembangunan di daerah gitu ya. Nah, ini yang terakhir nih Bu, apa harapan Ibu selaku Ketua DPRK Aceh Barat terhadap RRI yang saat ini usia 80 tahun ini? Nah, terutama dalam mendukung fungsi pengawasan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik. Mungkin di usia yang ke-80 tahun ini, DPRK Aceh Barat berharap Radio Republik Indonesia atau RRI semakin memperkuat perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya dan berpihak kepada masyarakat, rakyat umumnya, tapi kami berharap juga RRI dapat terus mendukung fungsi pengawasan DPR dengan menyajikan informasi yang berimbang, informasi yang kritis dan membangun, terutama terkait pelaksanaan kebijakan publik, program-program pemerintah daerah. Dan saya berharap semoga RRI dapat menjembatani antara eksekutif dan legislatif berjalan dengan lancar, bagus ke depan demi membangun Aceh Barat yang lebih maju, sejahtera dan bermartabat. Terima kasih banyak Bu untuk kegiatan ngobrol kita singkat hari ini dalam program podcast kita. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi, mudah-mudahan RRI terus bisa diterima untuk Indonesia dan memberikan pelayanan maksimal untuk masyarakat, terutama di bidang informasi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan juga pemirsa podcast bersama bincang kita bersama Ibu Haja Siti Ramazan SE, Ketua DPRK Aceh Barat, eksklusif dalam program HUT RRI yang ke-80. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih sudah mengikuti Kantin Podcast. Jumpa lagi di Kantin Podcast selanjutnya.